Halo, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Kami di sini ingin mempresentasikan materi mengenai sejarah dan teori pemungutan pajak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fajar Giri Laksono, yang kedua ada Alvanda Izulhak, ketiga ada Ambartari Aribaningsi, dan keempat ada Safia Putri Amalina. Materi yang akan dibahas pada bab ini yang pertama adalah sumber-sumber penerimaan pajak, kedua latar belakang penerimaan pajak, ketiga, asas pemungutan pajak, dan yang keempat, teori pemungutan pajak. Yang pertama, ada sumber-sumber penerimaan pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa sektor yang menjadi sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak. Yang pertama, ada pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean, orang pribadi, pengusaha maupun pemerintah yang mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian barang kena pajak, tentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPNBM. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang dimaksud dengan barang kena pajak tergolong barang mewah adalah yang barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, atau barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat ada bea materai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Latar belakang pemungutan pajak. Latar belakang pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu pemungutan pajak pada masa Kerajaan Nusantara. Di masa tersebut, pajak lebih dikenal dengan sebutan upeti, yaitu pemberian cuma-cuma yang sifatnya dipaksakan untuk kepentingan raja. Para masyarakat memberikan upeti ini kepada raja mereka dengan anggapan bahwa raja mereka itu adalah keturunan dewa dan sebagai bentuk penghormatan bagi raja mereka. Yang kedua ada pemungutan pajak pada masa kolonialisme Belanda. Secara sistematis, pajak di Indonesia pada masa kolonialisme Belanda ini bermula pada pajak atas tanah. Pada tahun 1825, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, pajak atas tanah diubah menjadi sewa tanah, di mana pajak ini dikenakan kepada para petani karena telah menggunakan lahan milik raja mereka, dan Belanda beranggapan bahwa raja dari Kerajaan Nusantara ini menyewa tanah tersebut kepada pihak Belanda. Yang ketiga ada reformasi perpajakan. Pada tahun 1984 terjadi reformasi perpajakan dengan mencabut undang-undang yang ada dan membentuk undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dimengerti. Reformasi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pemungutan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, reformasi dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan, menciptakan keadilan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada reformasi perpajakan ini, sistem perpajakan di Indonesia telah berubah dari official assessment system menjadi self-assessment system. Setelah reformasi perpajakan
perpajakan di Indonesia terjadi, berikut adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ada Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam pemungutan pajak Official Assessment System, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terhutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang ketiga, ada Withholding Assessment System. Pada Withholding Assessment System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau bukan jasa aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Berikut adalah asas-asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada asas wilayah. Asas wilayah hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku untuk tempat tinggal wajib pajak. Singkatnya, wajib pajak yang memiliki objek perpajakan dalam bentuk apapun di wilayah Indonesia harus mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Begitu pula jika terdapat warga negara asing, seperti yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas ini menjadi dasar pemungutan pajak bagi setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk warga negara asing yang belum pernah tinggal di Indonesia atau sudah tinggal di Indonesia lebih dari 12 bulan. Yang ketiga ada asas umum. Prinsip sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan lokasi perusahaan atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak yang dikenakan pada orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Yang keempat ada asas yuridis. Pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 menjadi dasar penerapan prinsip hukum di Indonesia. Kemudian, regulasi ini juga didukung oleh beberapa regulasi perpajakan lainnya di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang aturan dan prosedur penagihan pajak dengan surat paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Dan menurut Adam Smith, asas-asas pemungutan pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas equality, yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus sejalan dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif terhadap wajib pajak. Maksudnya adalah, apabila seseorang yang memiliki penghasilan tinggi, maka orang tersebut akan dikenakan pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki penghasilan yang rendah. Yang kedua, ada asas certainty. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan dengan undang-undang perpajakan yang ada seperti objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. Sehingga jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, ada asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau saat wajib pajak menerima hadiah. Hal ini untuk memudahkan wajib pajak itu sendiri pada saat penghitungan pajak mereka. Dan yang keempat ada asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar daripada hasil pemungutan pajak itu sendiri. Selanjutnya ada teori-teori pemungutan pajak. Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua adalah teori kepentingan. Pada teori ini, pembagian beban pajak kepada masyarakat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga ada teori daya pikul. Pada teori ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul,
matkul dapat digunakan dua pendekatan, yaitu unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Dan yang kedua, unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Yang keempat ada teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat terhadap negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Dan yang terakhir yaitu ada teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar di laman Edmodo. Terima kasih.